Selamat malam Pak Arto, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengembangan zonasi destinasi. Sebelum lanjut ke topik berikut, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Igustia Yungurastiti dengan NIM 36, Christina Rismalovieta dengan NIM 39, Angelia Stefani Kartika dengan NIM 41, Putu Sindia Yudiastuti dengan NIM 42, saya sendiri Niketut Yantini dengan NIM 44, dengan NIM 46, dan yang terakhir ada Ide Bagus Samudra Wijaya Kusuma dengan NIM 51. Materi pertama ialah pengembangan zonasi kawasan terpadu atau intergate. Selanjutnya, Tanah Lot merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Asal-usul terciptanya daya tarik wisata Pura Tanah Lot sangat erat kaitannya dengan perjalanan suci dari Blambangan, yaitu Pulau Jawa ke Pulau Bali dari seorang pendeta suci bernama Danghyang Nirarta untuk menyebarkan agama Hindu di Pulau Dewata. Masyarakat juga menyebut beliau dengan sebutan Danghyang Dwijendra atau Pedanda Sakti Wawurau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Baik, yang selanjutnya pemisahan daya tarik, kawasan akomodasi berupa hotel dan masyarakat. Pura Tanah Lot merupakan pusat dari kawasan wisata Tanah Lot tersebut. Terdapat pemisah antara daya tarik, akomodasi, masyarakat sehingga masyarakat dapat membuka suatu usaha seperti homestay, art shop, dan lain-lain di sekitar DTW tersebut. Pemisah itu berupa pagar, tembok, serta jalan raya. Jika dilihat dari Pura Tanah Lot, akomodasinya terletak tidak jauh dari Pura, kira-kira sekitar 5 menit dari Pura Tanah Lot. Sudah terdapat hotel, ada pun villa, restoran yang tidak jauh juga dari destinasi. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ruang wisatawan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Nah, di destinasi Tanah Lot itu merupakan suatu destinasi wisata yang berlokasi di Tabanan. Tanah Lot juga merupakan suatu destinasi yang paling favorit di Bali yang wajib dikunjungi oleh wisatawan jika pilih ke Bali. Sebab Tanah Lot ini dijadikan sebagai ikonnya Pulau Bali. Nah, di Tanah Lot sendiri terdapat ruang di mana wisatawan bisa langsung berinteraksi dengan penduduk lokal. Tanah Lot itu sendiri dikelola oleh pemerintah dan dibantu juga oleh masyarakat lokal atau daerah setempat. Maka dari itu, tak heran jika seluruh staf, pengelola, atau penjaga destinasi Tanah Lot itu merupakan penduduk lokal yang berasal dari daerah Tanah Lot. Maka, hal itu dapat menjadikan ruang wisatawan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu infrastruktur untuk masyarakat lokal. Yang pertama yaitu jalan raya. Untuk menuju Tanah Lot melalui akses darat, sudah terdapat jalan raya yang sangat baik yang dibangun oleh pemerintah sehingga memudahkan masyarakat lokal untuk menuju destinasi Tanah Lot ini. Akses jalan raya menggunakan jalan raya sangat memudahkan pengunjung untuk menuju destinasi Tanah Lot, menggunakan motor, mobil, maupun bus. Yang kedua yaitu listrik. Destinasi Tanah Lot sudah memiliki listrik yang memadai sebagai penunjang kebutuhan pariwisata di kawasan tersebut. Listrik sangat berperan penting di dalam destinasi wisata sebagai alat penerang di kawasan pariwisata tersebut. Yang ketiga yaitu air. Di kawasan destinasi Tanah Lot sudah terdapat air bersih mengalir yang dapat digunakan oleh wisatawan sebagai kebutuhan penunjang kegiatan pariwisata. Selain listrik, air juga sangat berperan dalam kegiatan pariwisata. Contohnya sebagai tempat mencuci tangan atau air di toilet yang dapat digunakan oleh pengunjung di Tanah Lot. Yang terakhir yaitu telekomunikasi. Di kawasan Tanah Lot sudah terdapat jaringan komunikasi yang memudahkan masyarakat. Di destinasi Tanah Lot juga sudah terdapat jangkauan internet yang pastinya sangat dibutuhkan pengunjung yang berkunjung ke Tanah Lot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya ada pengembangan pariwisata yang menjamin kemitraan dengan masyarakat lokal.
Sebagai objek wisata yang dimiliki oleh pemerintah, yang dimana stakeholder-nya ialah pemerintah Kabupaten Tabanan dan juga Desa Pekraman Braban. Adanya masyarakat lokal ialah sebagai pengelola destinasi wisata. Masyarakat lokal diberikan kewenangan untuk mengelola tanah lot ini, yang dimana hampir 100% tenaga kerja di badan pengelola tanah lot ialah masyarakat lokal. Selain daripada itu, adanya pedagang yang berjualan oleh-oleh ataupun kerajinan juga berasal dari masyarakat lokal, yaitu masyarakat Braban. Selanjutnya, rencana penataan tata ruang terstruktur yang akan dijelaskan oleh Gus Wika. Pembedaan zonasi pemanfaatan dan konservasi. Ada dua, yaitu pemanfaatan dan konservasi. Pemanfaatan adalah zona yang dipakai untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti restoran dan toko-toko souvenir. Sebelum memasuki pura, terdapat zona pemanfaatan seperti restoran dan toko-toko souvenir yang dijual oleh masyarakat lokal. Lalu ada zona pemanfaatan selanjutnya adalah daerah destinasi Pura Tanah Lot berupa area Pura Tanah Lot yang berada di tengah laut, gua kecil yang di dalamnya terdapat ular suci, serta area pertunjukan tarian kecak. Lalu ada zonasi konservasi, yaitu zonasi yang belum dibangun sama sekali, belum diotak-atik, masih asri. Di sekitar daya tarik wisata Pura Tanah Lot memiliki laut dan pantai yang masih asri, belum ada pembangunan. Dalam perjalanan menuju destinasi wisata, sebelum menuju parking area, terdapat banyak lahan persawahan yang masih asri. Dari kanan dan kiri terlihat banyaknya sawah-sawah yang belum dibangun sama sekali. Mungkin ini disebabkan oleh mayoritas yang bekerja sebagai petani. Next. Yang selanjutnya adalah memiliki orientasi yang jelas sebagai pusat kawasan atau zona inti. Kawasan Tanah Lot memiliki zona inti yaitu Pura Tanah Lot. Destinasi ini merupakan destinasi yang paling terkenal di kawasan Tanah Lot dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pura Tanah Lot merupakan destinasi ikonik Bali yang memiliki daya tarik utama berupa Pura Tanah Lot sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu yang letaknya di atas batu karang besar yang mana wisatawan dapat berjalan kaki saat air sedang surut untuk menuju pura tersebut. Namun, ketika air pasang, jalan menuju pura akan tertutup, sehingga membuat tebing karang ini terlihat seperti pulau di tengah laut. Di bawahnya terdapat gua kecil yang di dalamnya terdapat ular suci, serta menikmati pemandangan sunset. Yang selanjutnya adalah rencana penataan tata ruang atau terintegrasi. Selanjutnya adalah fungsi fungsional dan spasial yang kompak dan efisien. Banyak pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman di sekitar destinasi Pura Tanah Lot. Makanan khas di Tanah Lot ini yaitu kue klepon. Kue klepon merupakan jajanan tradisional yang masih ada hingga saat ini. Kue ini berbentuk bulat yang di dalamnya terisi gula merah dan topping parutan kelapa yang biasanya orang-orang menjual kue klepon di area destinasi wisata. Kue ini bisa dimanfaatkan agar lebih dikenal dan menjadi salah satu tujuan utama orang datang ke destinasi Tanah Lot ini. Mungkin dengan sedikit menambah kreasi seperti mengkreasikan bentuk dan toppingnya. Selain itu, minumannya yang terkenal adalah teh beras merah. Sangatlah unik dan rasanya hampir sama dengan minuman teh pada umumnya. Makanan dan minuman khas ini dapat dijadikan kuliner di Tanah Lot tanpa harus menghilangkan ketradisionalan kawasan wisata Tanah Lot tersendiri. Selanjutnya yaitu orientasi wilayah. Pintu masuk pertama memasuki destinasi Tanah Lot merupakan area parkir motor, mobil, dan bus, yang berupa gapura yang telah dipisahkan untuk pintu masuk motor dan mobil. Pintu masuk kedua yaitu area toko souvenir,
dari area parkir untuk menuju area toko souvenir dapat melalui gapura atau candi yang berada di sebelah barat parkir. Pintu masuk ketiga dari toko souvenir untuk memasuki zona daya tarik destinasi Tanah Lot dapat melalui sebuah candi. Orientasi wilayah di destinasi Tanah Lot sudah dibatasi oleh tembok atau pintu masuk berupa candi sebagai batas-batas antara area parkir dan loket sebagai zona pelayanan, area toko souvenir sebagai zona pemanfaatan, dan area daya tarik wisata Tanah Lot sebagai zona inti. Selanjutnya. Ketentuan peraturan zonasi kawasan pariwisata. Yang pertama, pembatasan wisatawan. Dari hasil pencarian di internet, objek wisata Tanah Lot tidak membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung, namun menargetkan jumlah wisatawan yaitu sebanyak 2.000 pengunjung. Dengan tidak dibatasinya jumlah kunjungan, Badan Pengelola Tanah Lot bekerja lebih keras untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan kenyamanan wisatawan yang menjadi daya tarik wisata Tanah Lot. Namun, pada saat corona ini, jumlah kunjungan wisatawan perharinya anjlok sebanyak 40% dari 7.000 hingga 8.000 pengunjung, yang sekarang menjadi 5.000 hingga 6.000 pengunjung. Selanjutnya, fasilitas di Tanah Lot. Fasilitas yang dibangun di Tanah Lot terbilang cukup lengkap, mulai dari lahan parkir yang luas, restoran, toilet yang berkelas internasional, penginapan atau akomodasi, pusat informasi, dan restoran art shop di sekitarnya. Serta terdapat juga pedagang makanan dan minuman seperti pedagang klepon, serta pedagang tato dan gambar. Tidak hanya itu, ada juga puluhan pedagang postcard dan juga tukang foto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Yang selanjutnya adalah situs peninggalan kebudayaan masa lalu yang masih dijaga. Situs peninggalan kebudayaan masa lalu yang masih dijaga di kawasan Tanah Lot adalah Pura Tanah Lot. Sejarah berdirinya Pura Tanah Lot ini berawal dari perjalanan pendeta suci yang berasal dari kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Beliau bernama Dang Hyang Nierata atau Dang Hyang Dwi Jendra. Sebagai pendeta suci, beliau juga merupakan seorang tokoh yang menyebarkan ajaran agama Hindu. Dalam penyebaran agama Hindu, perjalanan beliau sampai ke Pulau Lombok. Di pulau tersebut, beliau dikenal sebagai gelar Tuan Semeru atau Guru Sumeru. Pura Tanah Lot ini tetap dijaga hingga masa kini dan dijadikan ikonik dan daya tarik utama yang kemudian dikembangkan menjadi destinasi Pura Tanah Lot. Baik, yang selanjutnya, area pelayanan pengunjung terhadap daya tarik destinasi Pura Tanah Lot. Yang pertama, terdapat 1 orang penjaga untuk melayani turis yang ingin melihat ular suci. Yang kedua, terdapat beberapa penjaga untuk melayani turis yang ingin mencoba, merasakan, atau ingin mengetahui bagaimana di dalam goa air suci. Yang ketiga, terdapat guide lokal dalam membantu tamu di Tanah Lot dalam melakukan perjalanannya. Yang keempat, terdapat sekitar 3 orang penjaga untuk tiket masuk di area Pura Tanah Lot. Yang kelima, terdapat juga beberapa orang atau petugas dalam penanganan pembelian tiket tarian kecak. Yang keenam, terdapat juga orang yang memandu saat ada orang yang akan melakukan persembahyangan langsung ke puranya. Dan yang selanjutnya yaitu adanya petugas yang membersihkan toilet dan juga menjaga toilet, adanya petugas parkir yang mengatur letak kendaraan dan ketertiban wisatawan, dan terdapat petugas yang membersihkan kawasan wisata Tanah Lot, dan di area luar pura tersebut serta petugas yang menyalakan lampu penerangan di Tanah Lot di malam hari. Karena salah satu daya tarik wisata Tanah Lot adalah tarian kecak, sehingga lampu ini berfungsi sebagai penerangan bagi wisatawan yang menonton pertunjukan tarian kecak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang pengembangan zonasi destinasi Pura Tanah Lot. Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata saat berpresentasi. Akhir kata kami tutup dengan ucapan terima kasih.